Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Syawal 1410 Hijrah atau bertepatan dengan 26 April 1990, kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Hari ini berbahagialah kita semua karena telah merampungkan ibadah puasa dan membayar zakat fitrah. Semoga Tuhan berkenan menerimanya dan kita semoga kembali kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Fitrah manusia bertauhid, yakni meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menurunkan Islam sesuai dengan fitrah manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pengebirian terhadap fitrah atau naluri bertauhid, bertuhan yang Maha Esa, hanyalah akan melahirkan kehancuran demi kehancuran. Karena di samping tindakan ini menyimpang dari naluri manusia, juga menghambat pertumbuhan naluri itu sendiri. Sejarah telah membuktikan adanya kehancuran sebagai akibat dari penyimpangan terhadap naluri itu. Selanjutnya rakyat Indonesia, bahkan rakyat di dunia, merasa kagum atas kearifan Bapak Presiden membuka dan melarang ajaran Marxisme di Indonesia. Pada tanggal 12 Maret 1966, Bapak Letnan Jenderal Soeharto selaku pemegang Super Semar, sekarang Presiden RI, melalui keputusan Presiden telah membubarkan Partai Komunis Indonesia serta organisasi-organisasi yang berlindung di bawahnya dari tingkat pusat sampai daerah. Adapun sebab dibubarkan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, khususnya fitrah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan ternyata setelah 25 tahun muncullah bukti-bukti kebenaran langkah Presiden itu. Jerman Timur, Romania, Polandia, Hungaria, Cekoslowakia sama-sama menolak komunis
dan suatu kenyataan bahwa rakyat di daerah-daerah tersebut bukanlah komunis. Mereka selama ini hanya ditekan bertahun-tahun oleh segelintir manusia di daerah-daerah tersebut yang mengaku komunis. Bahkan di pusat jantung komunis sendiri, Moskow, kemutrakan kaum komunis untuk berkuasa penuh telah didobrak hingga akhirnya kekuasaan diberikan kepada partai-partai atau golongan lain. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semua kejadian itu karena naluri manusia dicoba untuk diubah, diganti dengan pikiran-pikiran manusia yang hanya mengikuti prasangka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 28, "Wa ma lahum bihi min ilm, in yattabi'una illa dhann, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Lebih dari itu, dengan kecongkaan dan kesombongannya, mereka mengubah naluri manusia dengan tidak mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Mereka berusaha keras agar manusia merubah nalurinya dari percaya kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi ateis. Sudah barang tentu, kalau manusia itu ateis, tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, maka adalah amoral, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak dapat dipercaya sampai kapanpun. Maka janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula menjadi penolong. Maka tepatlah yang dibuktikan dengan sejarah apa yang dilakukan Presiden pada tanggal 12 Maret 1966 itu, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan sekaligus melarang Marxisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah sekarang ini kita bangsa Indonesia pada umumnya, umat Islam pada khususnya telah terbebas dari cengkeraman komunisme. Tak ada lagi sesuatu yang menghalang-halangi kita untuk mengembangkan fitrah beragama tauhid. Di samping itu, pemerintah sendiri yang ada pada saat ini berada di bawah pimpinan Bapak Presiden Soeharto memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perkembangan kehidupan beragama. Ini semua perlu kita syukuri. Jangan sampai nikmat yang berupa terlepasnya kita dari cengkeraman komunis ini terlepas kembali, karena itu lupa mensyukuri nikmat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kuru nikmatallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud memanjangkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Pertama, sebagai yang tersebut dalam ayat tadi, bertakwa kepada Allah. Marilah suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik ini kita gunakan untuk lebih meningkatkan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari ajaran-ajarannya, kita pelajari perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Selanjutnya kita kerjakan perintah-perintahnya,
yang sudah kita ketahui semaksimal mungkin, dan kita jauhi larangan-larangannya semaksimal mungkin. Marilah kita hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis-sholati wa tilawatil Quran. Artinya, sinarilah rumah-rumah kamu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Marilah kita kenalkan anak-anak kita yang bakal menggantikan kita dengan akhlak yang mulia, dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Insya Allah kelak anak-anak kita akan berakhlak mulia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekarang ini tinggal keluarga yang bisa diandalkan sebagai benteng dari berbagai ancaman kejahatan moral. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, bahkan di kantor-kantor, gambar-gambar terpasang dan pembicaraan-pembicaraan yang terucap di kala santai, semuanya mengarah kepada kebejatan moral. Kerusakan di segi moral ini lambat laun pasti akan menjalar ke kerusakan-kerusakan yang lain. Dan bahkan kerusakan-kerusakan itu kini sudah berulang kali kita dengar diserukan oleh ilmuwan-ilmuwan terkemuka dunia. Antara lain bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu mengkhawatirkan panas bumi yang semakin meningkat, limbah industri yang merusak lingkungan, hutan-hutan gundul mengakibatkan kacau iklim di bumi, sebagaimana pula air penyakit yang mematikan dan sangat ditakuti. Semuanya itu merupakan akibat dari kebejatan moral. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apakah anak-anak kita sekeluar dari rumah akan kembali pulang ke rumah dengan selamat, atau hilang terbawa arus kerusakan? Kita orang tua tidak bisa memastikan. Sebagai anak-anak yang punya daya tahan kuat sajalah yang mampu melawan arus kerusakan itu. Dan untuk ini semua tergantung keluarga. Orang tualah yang bisa membentengi dan dengan pendidikan agama yang baik sejak dini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita contoh apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putranya. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berwasiat dalam ayat-ayat tersebut tentu bukan sekedar kata-kata yang diucapkan menjelang mati, melainkan suatu usaha menanamkan iman tauhid yang dilakukan dengan serius dan terencana. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang kedua, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini kita perlu berlaku adil. Sebagaimana Allah telah berfirman, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sebetulnya yang diperlukan itu keadilan. Dan keadilan tidak berarti semua harus kaya.
semua harus miskin, semua harus jadi orang-orang berpangkat, semua harus sama-sama jadi kaum proletariat, sama rata, sama rasa, sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh kaum komunis, mustahil dicapai. Karena memang sudah merupakan fitrah bahwa manusia itu tidak sama. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang langsing, ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang jadi berkedudukan tinggi, ada pula yang berkedudukan rendah. Jika semua orang kaya atau semua orang miskin, semua orang berkedudukan tinggi, semua orang berkedudukan rendah, dunia ini akan segera kiamat. Jika semua orang berkedudukan tinggi atau kaya, tak akan ada yang mau menjadi pembantu rumah tangga, tak akan ada pula yang mau menjadi penyapu jalan, dan lain sebagainya. Semua orang kaya dan berkedudukan tinggi itu tak akan bisa menikmati kekayaan dan kedudukannya yang tinggi lagi. Kebalikannya, jika semua orang miskin dan berkedudukan rendah serta bodoh dan terbelakang, satu persatu kita semua akan mati kelaparan dan terserang penyakit. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ini tidak berarti eksploitasi orang-orang miskin yang rendah bodoh dan terbelakang oleh orang-orang kaya yang berkedudukan tinggi dan pandai bisa dibenarkan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berlaku adil. Dan adil tidak lebih dari meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Al-adlu wad'u syai'i fi mahallih. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, di samping kita telah berhasil melepaskan diri dari cengkraman komunis, kita bisa membangun kehidupan perekonomian kita dengan baik. Perusahaan-perusahaan besar tumbuh dan sedikit demi sedikit pasaran dunia bagi produk-produk dalam negeri bisa dimasuki. Ini pasti akan memberikan keuntungan yang besar dan akan memuncullah miliarder-miliarder baru. Tetapi yang baru kita sadari bersama, jangan kekayaan itu justru akan menjadi lebih bagi timbulnya kecemburuan sosial yang apabila tidak dicegah, lambat laun pasti akan meletus menjadi gejolak sosial. Oleh karena itu, kita perlu mendukung anjuran Bapak Presiden kepada konglomerat untuk menyalurkan sebagian sahamnya kepada koperasi. Apabila anjuran Bapak Presiden ini bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga saham dari konglomerat itu dimiliki tidak hanya oleh orang-orang tertentu, tetapi juga dimiliki oleh rakyat Indonesia pada umumnya, pastilah tumbuhnya perusahaan-perusahaan besar itu akan banyak meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Di samping itu, sebagai umat Islam ada kewajiban bagi orang-orang kaya untuk menyampaikan hak orang-orang miskin yang ada pada hartanya. Inilah salah satu bentuk keadilan itu. Apabila hak orang miskin yang ada pada harta orang kaya itu disampaikan dengan benar dan baik, kecemburuan sosial itu akan bisa dikurangi. Sehubungan dengan itu, kita umat Islam di Solo ini perlu bersyukur bahwa atas prakarsa Wali Kota Madya Surakarta R. Hartono, di Solo telah berdiri Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah atau BASIS. Tujuan dari BASIS ini tidak lain daripada mengatasi kemiskinan dan kebodohan dan keterbelakangan. Yang penting sekarang ini bagaimana pengurus yang telah ditunjuk dan untuk mengelola BASIS, dan bagaimana pula umat Islam sendiri. BASIS ini hanya akan berupa nama yang tidak ada artinya apa-apa apabila pengurusnya tidak mau bekerja secara lillahi ta'ala. Karena BASIS adalah badan amal, bukan badan amil. Badan amal dan bukan badan amil.
atau apabila pengurus mudah patah semangat hanya karena mendapat serangan dari orang-orang yang tidak suka atas nikmat yang diterima umat Islam ini, karena keberadaan basis tidak akan sepi dari rintangan baik dari dalam maupun dari luar. Walikulli nikmatin mahsud, dan tiap-tiap orang yang mendapat nikmat pasti ada yang dengki. Begitu pula basis ini tak akan ada artinya apabila umat Islam tidak mau menanggapi secara positif dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Marilah kita perhatikan firman Allah berikut ini untuk mengukur seberapa jauh kualitas kebaktian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di samping itu semua zakat, infak, dan sedekah itu harus kita keluarkan dengan ikhlas, karena zakat, infak, sedekah kita itu belum dinilai sebagai kebaktian apabila tidak dikeluarkan dengan ikhlas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dari Abu Hurairah diceritakan bahwa pada hari kiamat kelak akan dihadiri lebih dahulu 3 golongan manusia, yaitu kaum pejuang, kaum terpelajar, dan kaum hartawan. Kepada kaum hartawan yang dermawan itu ditanyakan, Tuhan telah melapangkan hidupmu dan mengaruniakan rezeki harta yang banyak kepadamu. Apakah yang kamu lakukan dengan nikmat itu dalam kehidupan dunia? Saya nafkahkan harta yang kau karuniakan itu pada jalan Allah fisabilillah. Tuhan berkata, dusta. Kata Tuhan, engkau nafkahkan harta itu hanyalah supaya engkau disebut oleh orang dermawan. Itu sudah kamu dapati. Oleh karena itu tempatmu di neraka. Hadis di atas menggambarkan dan menjelaskan bahwa pengeluaran harta secara ikhlas merupakan tangga untuk mencapai derajat kebaktian. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya kita juga memperhatikan ungkapan-ungkapan tradisional yang merupakan satu khazanah dari kebudayaan kita. Sing bisa mati sakjroning urip, lan urip sakjroning mati. Artinya, yang tersirat dalam ungkapan ini adalah hendaknya orang dapat mempertahankan kesederhanaan di dalam keadaan mewah dan dapat bertambah tawakal serta tabah dalam penderitaan. Seseorang hendaknya dapat menahan diri untuk tidak menonjolkan kemewahan di dalam masyarakat yang menderita. Ungkapan tradisional lainnya mengatakan, yang kroso enak kuwi sono, yang kroso ora enak terus no. Maksudnya, orang janganlah memperturutkan hawa nafsu apabila sedang dalam keadaan serba ada. Janganlah berfoya-foya, berhura-hura, pamer kekayaan, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila dalam keadaan tidak ada, janganlah iri dengki pada yang kaya, kasak kusuk, dan kemudian berbuat anarki. Melainkan tetap tawakal sambil terus bekerja keras. Surgalah bahasanya bagi siapa saja yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Apabila zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan dengan baik
maka tidak akan ada masalah-masalah sosial yang tidak dapat diatasi. Tidak akan orang berhenti salat oleh karena kelaparan. Tidak akan terjadi pembangunan terbengkelai. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketika menyampaikan sambutan peringatan Nuzulul Quran di Masjid Istiqlal, Jakarta, pertengahan April lalu, Bapak Wakil Presiden Sudarmono Hesa mengatakan pemerataan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari usaha kita bersama untuk mengatasi kesenjangan sosial. Masyarakat yang berada dihimbau untuk ikut membantu pendidikan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu dengan menyalurkan sebagian kekayaannya melalui lembaga anak asuh. Dalam kenyataannya masih banyak para pelajar dan mahasiswa yang sebenarnya pandai dan memiliki kecerdasan cukup baik gagal merampungkan pelajarannya karena tidak ada biaya. Maksud hati meluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Akhirnya mereka harus menerima kegagalan itu sebagai akibat ketidakmampuan ekonomi, bukan karena ketumpuran pikiran. Dengan demikian anak-anak yang tidak mampu akan mempunyai masa depan yang cerah. Terkait dengan sambutan Bapak Wakil Presiden tersebut, maka dengan zakat niscaya tidak ada terjadi anak-anak putus sekolah karena tidak ada biaya. Asal zakat itu dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Itulah jawaban Islam dalam menghadapi kesenjangan sosial. Jawaban yang bersendikan keadilan dan kasih sayang, bukan jawaban yang bersendikan sama rata sama rasa, iri dengki dan mempertentangkan antara yang kaya dan yang miskin. Dan inilah salah satu hikmah dari ibadah puasa. Setelah selama sebulan kita menahan lapar dan haus pada siang hari, dengan puasa itu kita dapat merasakan dan menghayati bagaimana penderitaan si fakir dan miskin dalam menahan lapar dan haus. Mereka lapar dan haus bukan karena puasa, tetapi karena tidak memiliki sesuap nasi untuk dimakan, tidak memiliki seteguk air yang jernih untuk diminum. Tetapi tentunya perasaan yang bergejolak di hati mereka berbeda dengan kita yang menahan lapar dan haus karena puasa. Sebab kendati lapar dan haus, toh persediaan makan ada. Hal itu tidak membuat kita resah dan gelisah. Sekarang bagaimana dengan puasa kita? Apakah puasa kita laksanakan selama sebulan itu telah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin dan mendorong kita untuk menyantuninya, memperdulikan nasibnya, dan berbuat sesuatu untuknya, atau justru kita congkak dan sombong? Pertanyaan ini kita masing-masinglah dapat menjawab sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, akhirnya yang ketiga, marilah kita serahkan hasil ikhtiar kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kau telah berazam, berketetapan hati untuk mengamalkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Dengan berdirinya basis ini, kita umat Islam Solo telah bertekad untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat. Marilah kita ikuti tekad ini dengan usaha yang serius untuk menggali dan melaksanakan segala sesuatu membawa keberhasilannya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan khutbah Idul Fitri 1410 Hijrah tahun Hijrah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat dijadikan sedikit bahan untuk renungan dan kajian, khususnya bagi diri kami pribadi serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya.
Apabila dalam menyampaikan khutbah Idul Fitri terdapat banyak kekurangan serta kurang berkenan di hati kaum muslimin dan muslimat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kemudian khutbah Idul Fitri ini akan kami akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kabulkanlah ibadah siam kami dan ibadah qiyam Ramadan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, yang lahir maupun yang batin, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, karena sebesar-besar dosa kami masih lebih besar ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami semua, pimpinan-pimpinan kami dari pusat maupun di daerah, dan berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan pembangunan. Berilah hidayah dan inayah kepada seluruh rakyat dan bangsa kami untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ini. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang penuh kekeliruan dan kekhilafan. Maka berilah kami siraman rahmat-Mu, sehingga kami tegak teguh dalam pendirian dan iman kami, sehingga kami tetap dan teguh dalam mengabdi kepadamu. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau hukum kami sekira kami terlupa atau tersalah dalam pengabdian kami kepadamu. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kabulkanlah segala doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.